wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Pandi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul yaitu IoT. Yang pertama yaitu adalah pengertian IoT. Kepanjangan dari IoT adalah Internet of Things. Pengertian IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu atau benda punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Jadi intinya IoT itu adalah suatu konsep atau suatu sistem yang dimana nantinya itu benda yang tidak terhubung, jadi dapat terhubung lewat jaringan. Yang kedua yaitu adalah penyusun sistem IoT. Untuk membuat sistem IoT diperlukan sebuah penyusun IoT, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras. Yang kedua software, perangkat lunak. Yang ketiga brainware atau operator atau orang yang mengoperasikan perangkat tersebut. Yang ketiga penyusun ini harus ada atau wajib dalam membuat sistem IoT agar sistem IoT itu bisa berjalan dengan baik. Next yaitu adalah manfaat dari penggunaan IoT. Yang pertama yaitu sebagai monitoring lingkungan. Contohnya monitoring lingkungan yaitu di laut, yang biasanya berguna untuk media mitigasi bencana pada setiap pelaut atau nelayan. Pergerakan jenis usaha apapun dapat dilihat dengan baik pergerakan harian, bulanan, atau tahunan. Yang kedua itu sebagai pengelolaan infrastruktur. Contoh pengelolaannya itu misalnya dibuatnya MRT di Jakarta, lantaran menggunakan kereta rel listrik yang ada di Jakarta. Maka kini MRT menjadi sistem transportasi tercepat. Kereta cepat ini bisa dideteksi kondisi keamanannya pada jalur kereta tersebut. Hal ini bisa meminimalisir kecelakaan yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu sebagai media sensor peralatan. Contoh penggunaannya itu pada perusahaan pertambangan, yaitu membuat mereka dapat mengukur jenis peralatan mana saja yang bahan BBM-nya sudah akan habis, peralatan mana saja yang oleh sudah harus diganti, ada berapa banyak jumlah stok BBM, dan sebagainya. Next yaitu adalah apa saja kemampuan dari IoT. Kemampuan dari IoT itu bermacam-macam. Contohnya dalam berbagi data, menjadi remote control, dan lainnya. Sebenarnya fungsinya itu termasuk juga diterapkan ke benda yang ada di dunia nyata, di sekitar kita. Contohnya itu adalah untuk pengelolaan bahan pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi yang lainnya, yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global, lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Yaitu adalah cara kerja Internet of Things. Sebenarnya IoT itu bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi internet di sini itu menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Tugas manusia dalam IoT itu hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Next yaitu adalah macam-macam bidang penerapan IoT. Yang pertama yaitu dalam bidang pertanian. Ada berbagai macam pengaplikasikan IoT di sektor pertanian. Beberapa di antaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, cuaca hujan, kelembapan, kecepatan, angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai buat mengotomatisasi teknik pertanian. Sebagai contoh, petani sekarang sudah bisa memantau suhu dan kelembapan tanah dari jauh. Bahkan menerapkan data yang diperoleh IoT untuk program pemupukan yang lebih presisi. Yang kedua itu dalam bidang energi. Ya, sejumlah besar perangkat yang memakan energi yaitu semacam switch, outlet listrik, lampu, televisi, dan lain-lain.
kini sudah bisa terintegrasi dengan konektivitas internet. Integrasi itu memungkinkan mesin-mesin ataupun jaringan untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkitan listrik, serta penggunaan energi yang lebih hemat maupun efektif. Perangkat ini juga bisa memungkinkan akses remote control dari pengguna, atau bisa juga manajemen dari suatu pusat lewat interface yang berbasis cloud. Yang ketiga dalam bidang lingkungan. Ya, aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT biasanya pakai sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Penerapannya misalnya dengan memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, bahkan juga bisa mencakup pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. Bisa juga IoT ini dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana semacam sistem peringatan dini tsunami atau gempa bumi. Yang keempat itu adalah dalam bidang otomatisasi rumah. Perangkat IoT juga bisa dipakai untuk memantau dan mengontrol sistem mekanis, elektrik, dan elektronik yang digunakan di berbagai jenis bangunan. Misalnya yaitu industri atau juga rumah Anda sebagai tempat tinggal. Alat atau pengembangan IoT ini juga bisa memantau penggunaan energi secara real time atau serempak untuk mengurangi konsumsi energi. Tak hanya itu, bahkan bisa juga melakukan pemantauan terhadap para penghuninya. Yang kelima itu dalam bidang medik dan kesehatan. Dalam dunia medik dan kesehatan, IoT ini akan dikembangkan secara terus-menerus. Bahkan nanti di masa depan mungkin seluruh rekaman kesehatan bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Data-data yang bisa dideteksi dan dikirimkan semacam detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan lain sebagainya. Smartphone atau ponsel pribadi akan jadi alat pemantau kesehatan yang canggih dan tentunya bisa sangat membantu. Next yaitu adalah dalam bidang transportasi. IoT bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Tak hanya teknologi mesinnya, yaitu kendaraan, tetapi juga infrastruktur, serta menyinggung fungsi pengemudi atau penggunanya. Interaksi dinamis yang terjadi antara komponen-komponen itu berasal dari sebuah sistem transportasi. Sistem tersebut itu memungkinkan komunikasi antar dan intra kendaraan, kontrol lalu lintas yang lebih efektif karena tergolong cerdas, parkir yang lebih cerdas, manajemen logistik dan armada, kontrol kendaraan, dan juga terkait faktor keselamatan maupun bantuan di jalan. Ya, sekian video kali ini tentang penjelasan materi yaitu IoT.